Sudah sebulan semenjak aku tinggal di rumah Bu Ranti. Awalnya aku juga agak cengeng, tapi setelah seminggu di sini rasanya mulai terbiasa. Suasana di sini cukup ramai, selain karena banyak anak-anak dan hampir semua kegiatan kita lakukan bersama-sama. Jadwal di sini cukup ketat. Bangun jam 5 pagi untuk mandi, sarapan, dan pukul 6.30 sudah berangkat ke sekolah. Iya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin besarnya. Sekedar informasi, bahkan dari tempat kosku, pohon beringin itu masih terlihat dengan jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah ini. Setiap guru datang ke sekolah, murid-murid berlarian menyambut ke tangga gerbang depan, berebutan untuk salam dan membawakan tas dan payung yang dibawa oleh guru. Selama aku di Jakarta, tidak ada murid-murid sesopan ini. Sepulang sekolah, segera kami ganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 siang, maka semua anak wajib masuk kamar untuk tidur siang. Ibu kos akan mengecek apakah ada yang tidak tidur dan menegur apabila ada yang melanggar. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuatku sedikit kurang nyaman di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini, di beberapa tempat aku mencium bau seperti bau tanah yang terkena hujan, namun ada sedikit aroma busuk. Aku pernah tanya ke ibu dan teman-teman di sini. Mereka tidak mencium apapun seperti yang aku cium. Sampai suatu ketika, sesuatu terjadi. Waktu sudah menjelang maghrib. Baru kali ini aku pulang seterlambat ini. Kegiatan pramuka di sekolah mengajak kami untuk mengenal wilayah di sekitar sekolah dan asrama. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan Ibu Ranti. Aku berjalan perlahan menuju tanjakan-tanjakan menuju rumah. Struktur jalan di sini memang berbukit-bukit, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Akhirnya langit mulai gelap. Namun ternyata bukan karena menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan air hujan mulai turun. Sial, aku tidak bawa jas hujan maupun payung, gerutuku. Spontan aku berteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Beberapa orang yang membawa payung masih berseliweran menembus hujan. Aku menunggu hujan cepat berhenti. Terdengar suara genangan yang diinjak oleh seseorang. Aku tidak tertarik dan tetap bermain dengan tetesan air hujan yang jatuh dari atas atap. Namun sesuatu mulai menggangguku. Bau tanah itu. Entah mengapa bau itu mendadak begitu pekat sampai aku sedikit menutup hidungku. Tanpa kusadari, hari mulai malam dan hujan semakin deras. Tidak mungkin rasanya menerobos hujan sederas ini. Namun kondisi sudah sangat sepi. Sebagai seorang anak kecil, sudah sewajarnya aku takut dengan situasi saat ini. Aku pun menyesal, mengapa aku tidak terobos saja hujan ini saat masih belum deras. Dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Aku teringat kejadian pohon beringin saat pertama kali ke sini. Seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu. Bulu kuduku perlahan-lahan berdiri. Jangan, tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi, harapku dalam hati. Namun tidak seperti harapanku. Suara itu semakin terdengar dan berasal dari kebun di sebelah rumah tempatku berteduh. Aku pun menoleh dan tak bisa ku percaya apa yang aku lihat. Sesosok makhluk besar tinggi 2 kali manusia dewasa. Mataku tak bisa berhenti terkejut. Tanpa sadar aku tertunduk dengan lutut yang lemas. Itu darah. Makhluk itu sedang mengunyah sesuatu dengan darah yang masih segar menetes di antara taring-taringnya yang terlihat keluar dari mulutnya. Lari, aku harus lari, ucapku dalam hati. Tolong, aku berteriak sambil berlari menjauh dari makhluk itu. Namun, derasnya hujan membuat teriakanku tidak terdengar. Bodohnya, teriakanku malah memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa henti. Rintik hujan deras membuatku tak mampu membedakan mana jalan utama dan jalan tanah. Kemudian terdengar suara ranting terjatuh seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka, namun aku tak peduli. Kejadian ini tak pernah kubayangkan terjadi di hidupku. Aku terus berlari tanpa peduli apapun. Nafasku habis. Kakiku tak lagi dapat menahan luka yang terbuka. Aku menangis jadi-jadinya. Namun entah mengapa aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Tanpa sadar aku terjatuh tersandung sesuatu. Namun kali ini aku tak punya tenaga lagi untuk bangun. Suara langkah kaki yang terseret mendekat perlahan. Dia semakin mendekat.
Aku tidak bisa membayangkan apa aku akan bernasib sama dengan sesuatu yang dimakan oleh makhluk itu. Makhluk itu semakin terlihat jelas. Makhluk itu memiliki mata sebesar kepalan tangan yang keluar dari matanya. Aku terpaku melihat darah yang tak berhenti menetes dari mulutnya. Kesini. Suara orang entah siapa memanggilku sembari menarik seluruh badanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Yang ku tahu, aku dipeluk terlungkup di tengah badan seorang pria tua dan samar-samar terlihat bambu-bambu kuning di sekitarku. Anehnya, makhluk itu lewat begitu saja, seolah tak menyadari keberadaan kami. Sudah aman, kata bapak tua itu. Aku tak membalas. Aku masih menangis sesenggukan merasakan kejadian tadi. Kalau sudah malam, jangan main hujan-hujanan, apalagi di sekitar kebun sini, katanya sedikit membentak. Baik pak, ucapku tanpa berani melawan. Makhluk itu namanya lelepah, sering berkeliaran di sekitar kebun sini saat malam dan hujan deras, jelasnya sedikit. Aku sama sekali tidak tertarik. Yang ku mau hanya pulang. Sudah, tenangin dulu. Nanti saya antar pulang. Gak usah cerita kejadian ini sama orang rumah ya. Nanti satu kampung bisa geger. Biar nanti saya ngajak warga yang mengerti buat mengurus makhluk itu, ucapnya. Akhirnya aku pun pulang. Bu Ranti sangat khawatir dengan keadaanku. Aku melihat jam dinding. Ternyata baru jam 10 malam. Namun kejadian tadi terasa seperti sudah semalaman. Aku beralasan hujan, tergelincir dan dibantu oleh seorang bapak tua untuk pulang sampai ke rumah. Segera ku bersihkan diriku dan pergi tidur. Walaupun takut, rasa penasaranku masih membekas. Saat berangkat sekolah, aku sengaja mengajak anak-anak kos berangkat lewat tempat kemarin. Aku melihat sekeliling, dan akhirnya mataku terhenti tertuju pada benda yang kemarin menyandung kakiku. Itu adalah batu nisan. Benar, di situ ada kuburan. Tidak cuma satu, tapi 3. Segera aku memperbaiki posisinya dan kembali berjalan ke sekolah. Tanpa disadari, ternyata warga di sini cukup banyak yang menguburkan kerabatnya di lahan kebun milik sendiri. Apa mungkin keberadaan makam-makam ini ada hubungannya dengan makhluk mengerikan bernama lelepah itu?